Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala UPD SDN 164 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf UPD SDN 164 Gresik. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan dan keberkahan rezeki yang berlimpah, baik itu nikmat sehat maupun nikmat rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Dengan nikmatnya tersebut kita bisa menghadiri acara pengimbasan pemahaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Senja. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yakni langsung saja acara inti, yaitu pengimbasan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Senja. Dalam hal ini saya persilahkan. Terima kasih Bu Roda atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang elaborasi pemahaman budaya positif. Di sini saya ada materi 6 materi yang harus saya jelaskan ke Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, ada segitiga restitusi. Sebelum kita menginjak kepada materi inti, alangkah baiknya kita bermain-main dulu Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma. Nah, di sini saya mau meminta Bapak Ibu yang mau maju ke depan. Boleh sebelum Bapak Ibu maju ke depan, tadi saya sudah membagikan secari kertas kecil warna kuning. Nah, jenengan di situ tulis apa aja yang berharga bagi panjenengan. Entah benda, entah suatu rahasia, jenengan tulis di kertas kuning itu. Monggo Bapak Ibu menulis sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Boleh benda, boleh hal-hal yang rahasia, boleh sesuatu yang menurut panjenengan itu berharga, yang tidak boleh diketahui orang lain. Terserah ya? Oke, Bapak, terserah. Satu mawon, jangan banyak-banyak. Oke, satu mawon. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, saya membutuhkan 2 orang untuk maju ke depan. Yang mau? Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Kamim. Kurang 1
satu lagi, siapa yang mau bersanding dengan bapak kami? Nah, ayo, monggo, ibu-ibu. Berman. Alhamdulillah Bu Anistus. Oke. Sebelum kita menginjak ke permainannya, dua orang ini saya mau bertanya, Pak, kami milih A apa B? Milih saja, tidak usah bertanya. Milih A. Bu Anis milih A apa B? B. Milih B akhirnya ya, sudah A dipilih Pak Kamim ya. Oke. Pihak B, saya minta kertas yang sudah berisikan tulisan hal yang berharga jenengan genggam. Genggam dengan erat sekali. Jangan sampai ada yang tahu apa isinya itu. Pak Kamim juga gitu ya. Nah, tugasnya Pak Kamim di sini, bagaimana caranya Pak Kamim dengan apa saja melepaskan genggamannya Bu Anis Habibah untuk mengetahui sesuatu rahasianya Bu Anis Habibah. Bu Anis Habibah, Bu Aniskus ya. Oke, apa yang dilakukan Pak Kamim? Monggo. Apa yang dilakukan? Ayo. Monggo. Ayo Pak, apa lagi? Bu Anis tidak mau buka itu. Apa lagi? Hal apa Boleh lagi? dipaksa? Boleh, terserah Pak Kamim. Boleh memaksa. Apa gajiannya? Oh, enggak ada Pak. Ya kalau Oke. 100 taruh yang gantapkan. Oke. Kalau ya gitu. Ya beli kamu tuh aja. Oke. Akhirnya dengan kata nganu toai. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Terima kasih Pak Kamim, Bu Aniskus juga hebat ya. Setelah kita melakukan perubahan paradigma atau genggaman tadi, apa yang harus kita ketahui? Nah, yang pertama, perubahan paradigma itu guru itu mengontrol siswa. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu paradigma yang selama ini kita yakini. Oke. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari prakteknya Pak Kamim dan Bu Aniskus tadi, yang pertama stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kita, ibaratnya kita mengubah siswa agar berpandangan sama dengan kita. Itu selama ini yang kita yakini. Yang kedua, teori kontrolnya, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa yang melakukan suatu perilaku yang buruk itu dianggap kita melakukan kesalahan. Yang teorinya seharusnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak ini perilakunya baik maupun buruk itu pasti memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon yang tadi dilakukan oleh Bu Anis. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah menggenggam hal yang berharga. Bagaimana caranya Pak Kamim ini membujuk Bu Anis agar kepalanya dibuka dan mengetahui sesuatu yang berharga. Tetapi siapa yang di sini mengontrol? Siapa yang istilahnya yang boleh membuka dan menutup genggaman? Ya Bu Anis, dirinya sendiri yang harus bisa
bisa mengontrol. Kira-kira boleh nggak rahasiaku ini diketahui orang lain? Itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang mengontrolnya. Tetapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang dicontohkan Pak Kami, dengan bujukan dikasih uang, Bu Anis tidak membuka tangannya. Dengan paksaan mau membuka genggamannya, Bu Anis juga tidak membukanya. Dengan apa? Kata mantowis, nah, baru dibuka. Itu adalah suatu stimulus seorang guru mencari cara untuk mengontrol siswa. Nah, dengan seperti itu, Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti Pak Kamil tadi, membujuk dengan uang 100.000 gagal, tidak dapat membuka tangannya Bu Anis. Akhirnya apa? Dipaksa, dibuka secara paksa. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang, tidak berpikir kalau saya kalah. Seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak kepada materi inti, Bapak Ibu. Ada makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid dan disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti kita Bapak Ibu datangnya harus pagi, itu adalah suatu kepatuhan, disiplin dalam datang waktu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, misal tadi saya sudah memberikan contoh kepatuhan. Panjenengan berangkat dari rumah menuju sekolah agar tidak terlambat, itu satu, karena disiplin patuh terhadap waktu. Selama ini kita berpikir seperti itu, tidak pernah berpikir kita itu menghargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misal kita berpandangan, aku tidak ingin terlambat karena ingin menyambut murid-muridku di depan kelas. Misal seperti itu. Ada juga yang berpikiran bahwa pencapaian disiplinan itu kita menghargai waktu, benar-benar menghargai waktu, tidak menyia-nyiakannya, karena sejatinya waktu itu tidak dapat diulang kembali. Yang kedua, di sini saya akan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berpendidikan global. Dan yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Konsep eksplorasi modul 2.2. Teori motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu, dari luar, ya. Kalau dari dalam diri, nanti ada lagi juga contohnya. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti yang diungkapkan Pak Kamil tadi, kalau saya berhasil membuka genggamannya Bu Anis, apa yang saya dapatkan? Nah, itu adalah motivasi eksternal juga, bukan kesadaran diri. Nah, kalau kesadaran diri untuk menghargai dirinya sendiri, itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini baru motivasi internal atau disiplin positif. Nah, di sini Kiai Haji Dewantara memaparkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, di sini Bapak Ibu ada materi yang sangat-sangat baru bagi saya juga. Dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu sebelumnya menggunakan penghargaan itu untuk menghargai anak-anak agar termotivasi belajar. Nah, di sini saya diberikan ilmu bahwa dihukum itu juga dengan penghargaan. Nah, bagaimana caranya itu, Bapak Ibu? Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan reward kepada anak tersebut akan bergantung pada reward itu. Misal, ayo yang dapat nilai 100 nanti saya kasih coklat. Nah, itu jangka panjangnya dia akan mengharapkan coklatnya, bukan malah termotivasi belajarnya. Aku tak sinau belajar dapat nilai 100 dan nanti diberi coklat. Nah, itu tujuannya. Jangka pendek dan jangka panjangnya bisa berkelanjutan apabila anak tersebut sering mendapatkan reward. Di sini penghargaan merusak hubungan. Wah, ini yang paling sering terjadi dan yang paling sering kita lakukan. Kenapa merusak hubungan? Karena setiap manusia itu memiliki sifat iri. Nah, ada sifat irinya. Jadi kalau di dalam teman sesama teman itu pasti ada iri. Oh iya, itu ibunya selalu ngasih penghargaan, aku gak pernah dikasih, padahal sama-sama nilainya 100. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada juga penghargaan yang menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, yang penghargaan kualitas itu ada seperti, Bu, hadiahnya apa? Coklat ya lah Bu, mek coklat. Gak usah Bu, aku wis nggarap sak sakku, sak pengetahuanku wis hadiahe lo mek coklat. Nah, itu adalah penurunan kualitas motivasi. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa dapat mengurangi ketepatan? Anak itu akhirnya tergesa-gesa mengerjakan, ingin cepat selesai, ingin mendapatkan hadiah yang kita tawarkan, sehingga mengerjakannya pun itu kadang tidak teliti. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ada juga penghargaan tidak efektif dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, sebaiknya Bapak Ibu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak tersebut. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau muridnya 26, ya secara bergantian kita memuji murid itu satu persatu.
Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus. Jadi anak itu merasa bahwa dirinya itu diperdulikan. Fokus pada proses. Baik, di sini saya mencontohkan seperti ini. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah kalimat yang menurut saya sudah pas diucapkan kepada siswa. Dari kata menghargai, dari kata terima kasih, itu sudah bentuk apresiasi kebajikan kepada siswa. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, monggo kita jawab bersama. Kira-kira mencatat, ini ada permainan sebentar sebelum kita menginjak ke modul 2.3 tentang penghukuman dan restitusi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu pernah melakukannya? Selama Bapak Ibu guru menjadi guru, sudah pernah melakukan yang pertama? Termasuk apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 100 hukuman, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena sepatunya berwarna hitam, tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10. Hukuman apa? Hukuman. Konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi? Kok bukan hukuman seperti yang di atas? Pelajaran. Ya. Oke, konsekuensi. Ya. Di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi yang sudah kita pelajari tadi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Yang kedua, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, biasanya kadang yang disuruh mencatat 100 kali ya Bu, tanganku pegel. Itu sudah sakit hati, bisa membuat dia sakit hati. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, membenci suatu peraturan. Yang konsekuensinya itu anak harusnya menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri ini dalam hal apa? Mentalnya. Aku
harus selesai 100 kali menulis ini dalam waktu semalam. Itu sudah menyakiti mentalnya dan fisiknya terutama juga ya. Menulis itu kan membutuhkan tangan, sehingga ya fisik capek, tangannya itu tadi menulis selama 100 kali, dan perasaan mentalnya pun juga kena karena disuruh dipaksa untuk selesai pada hari itu juga. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, akhirnya itu dampak dari hukumannya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini adalah hukuman. Misal ada anak yang datangnya terlambat, panjenengan suruh maju ke depan, terus panjenengan suruh berdoa sendiri dengan alasannya apa terlambat, itu sudah menghukum anak tersebut. Dari segi mentalnya, anak itu sudah dipermalukan di depan kelas. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat, sementara waktu. Nah, diasingkan itu bagaimana? Kita ajak berbicara berdua. Nanti ada waktunya sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini Bapak Ibu diajak untuk tidak menghukum, tapi memberikan konsekuensi dengan menggunakan restitusi, sehingga anak-anak ini nanti tidak memiliki beban mental, tidak tersakiti lagi fisiknya maupun pikirannya. Nah, di sini ada identitas berhasil, keberhasilan disiplin itu diberi sanksi atau konsekuensi dan diberi restitusi. Kalau diberi hukuman, pasti anak itu tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan akan menyembunyikan suatu kesalahannya dan mengajarkan mereka berbohong. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Betul. Seperti kita menyuruh anak menulis 100 kali di buku tulis, saya tidak terlambat lagi, tetapi dalam ketidaklanjutannya itu bagaimana? Tidak ada. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensinya, berbicara kepada anaknya apabila kalau kamu mengulangi lagi, apa yang kamu lakukan? Nah, itu kita kembalikan ke anak Bapak Ibu. Kita harus memerdekakan anak-anak untuk memilih konsekuensi yang dipilihnya. Sekarang 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, sejatinya murid itu harus kita tuntun untuk belajar dari kesalahannya, bukan menebus kesalahannya. Selama ini kalau ada guru yang mungkin siswanya terlambat, ayo nyapu, itu adalah menebus kesalahan Bapak Ibu, bukan belajar dari kesalahannya. Belajar dari kesalahannya itu kita tanyakan, nah, kalau kamu terlambat, apa yang menjadi akibat dari perbuatanmu? Itu adalah belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Terkadang guru dan murid itu, murid mengibaratkan bahwa guru itu killer.
guru ini jahat, sehingga tidak ada interaksi yang baik antara guru dan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, kalau panjenengan ada murid yang terlambat, panjenengan suruh nyapu, itu adalah suatu paksaan, memaksa murid. Tetapi kalau kita tawarkan apa yang akan kamu kerjakan apabila kamu terlambat lagi, nah, itu adalah sebuah tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita itu disuruh menuntun anak-anak melihat dalam dirinya itu ada potensi apa di sana. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa ada beban pikiran. Sekarang kita ke modul 2.3 tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita mengetahui hanya peraturan kelas. Di dalam kelas itu kita buat peraturan. Nah, di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan di sini yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini kembali lagi ke tentang disiplin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Biar tidak ditilang polisi. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Biar aman kepalanya. Tapi selama ini panjenengan berangkat ataupun melihat orang masih banyak yang tidak memakai helm. Ya, banyak Pak polisi yang masih menilang yang tidak memakai helm. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu belum timbul kesadaran pentingnya menggunakan helm. Di sini ada ditekankan adalah peraturan, sehingga wajar kalau manusia itu biasanya peraturan dibuat untuk dilanggar. Makanya kita berubah menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa tujuannya, Bapak Ibu? Menjaga kesehatan, mencegah virus. Ya, itu adalah kesadaran diri yang timbul untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak ketinggalan materi, Bu. Terus apa lagi? Kembali lagi ya, menghargai waktu. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri kita, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sehingga peraturan itu lebih menggerakkan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu yang membuat peraturan menjadi pelanggaran. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu contoh untuk keyakinan kelas yang kita buat. Kesepakatan kelas, kita bicarakan dengan muridnya. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat,
aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tertib. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang kita buat dengan murid. Dan yang kedua itu juga ada contoh membuang sampah pada tempatnya, meletakkan barang pada tempatnya, berbicara yang sopan, mendengarkan guru dan teman, kerjasama, dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Kegiatan dalam keyakinan kelas itu terdapat pada tabel T dan Y. Di sini ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ada 3 ya, berempati terhadap perasaan orang lain, menghargai barang milik orang lain hanya dengan dirinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Terus terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu atau kita bisa selesaikan ini bersama, dan terima, tolong ya. Terus permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah kata-kata yang terdengar untuk melakukan keyakinan kelas. Nah, yang ketiga ini adalah perilaku. Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, terus memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Di sini ada hormat. Tampak seperti datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini contoh yang bekerja, dan ini contoh rasa yang diterima dan dimiliki. Nah, di sini ada suatu tujuan, peraturan kelas atau keyakinan kelas dibuat itu untuk apa tujuannya, Bapak Ibu? Supaya membangun karakter anak. Nah, membangun karakter anak itu banyak sekali. Kalau yang seperti ini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, merupakan keyakinan kelas dalam hal apa? Karakter anak apa? Tentang apa? Karakter yang kita ingin bentuk dengan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, Bapak Ibu, ya. Tanggung jawabnya setelah dia membaca buku, setelah dia mengambil buku dan dikembalikan ke tempatnya, itu adalah melatih dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa yang kita bentuk di dalam ini? Karakternya menghormati orang lain. Nah, sekarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen, ya. Menghormati orang lain bagaimana? Kalau kita terlambat, biasanya itu akan mengganggu jalannya proses pembelajaran yang sudah berjalan, seperti itu. Dan komitmen yang kita buat dalam diri kita bahwa saya tidak akan terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo. Karakter apa yang dibangun? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, di sini dilarang menggunakan narkoba. Jelas ya, tentang kesehatan. Yang ke-8 ini pergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, selesai dari keyakinan kelas, kita menuju ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia.
dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Kita bahas yang pertama. Di sini saya mempunyai suatu masalah. Nanti Bapak Ibu ya bisa mengamatinya. Saya bacakan. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Nah, dalam rapat guru mingguan, Pak Malik ini seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekan sesama gurunya juga heran dengan perilaku yang dilakukan Pak Malik, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah selama bahkan cenderung diam bila rapat guru. Nah, di sini ada Pak Hanafi. Nah, sahabatnya Pak Malik mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri yang di bawah ya. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Malik itu agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, di sini ada tabelnya kebutuhannya, jawabannya Pak Malik. Yang pertama, iseng aja sih aku senang melihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di rapat. Itu kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan kasih sayang kah? Penguasaan kah? Kita kembali lagi di kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih dan rasa diterima. Kira-kira dari Pak Malik tadi jawabannya kebutuhannya apa? Iseng aja sih aku sebenarnya senang melihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Tentang kebutuhan kesenangan dan kebiasaan. Nah, yang kedua sekarang kita menginjak kedua. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya dia dekat dan bisa bekerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik. Nah, kira-kira apa? Butuh apa? Kasih sayang. Terus yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau berbicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior gini tadi kelihatan nggak paham, malu dong. Kira-kira apa ini? Tentang apa? Kembali lagi tadi kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Masa bertahan hidup? Malu dong. Ayo, apa ya kira-kira dari jawabannya Pak Malik tadi? Saya sebenarnya nggak paham beliau berbicara apa tadi Pak Zulfikar. Nah, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Kebebasan.
Yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai, ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain yang untuk menyampaikan materinya. Pemasaran. Oke. Nah, kita ke modul selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 posisi kontrol. Tapi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam setiap pembelajaran. Ada yang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan ada juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum di sini, Bapak Ibu bisa lihat, penghukum di sini menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu adalah sesuatu hal yang menghukum. Kalau ada seseorang, kalau ada anak terlambat misalnya, itu Maulana sering terlambat ya, padahal rumahnya dekat, itu suatu sindiran. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan melakukan, sebenarnya saya kecewa dengan apa yang kamu lakukan, padahal ibu berharap lebih, itu adalah merasa bersalah. Kita buat merasa bersalah siswanya. Untuk yang menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya, dan kaitan dengan dunia berkualitas, dan murid berkala, dan dampak pada murid. Nah, ketika apabila kita sebagai penghukum menyindir anak, itu kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu adalah suatu ancaman kepada murid. Yang nanti hasilnya, murid itu akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan sering berbohong pada kita. Kalau murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu yang dirasa bahwa kita sebagai penghukum. Jadi sama muridnya itu disepelekan, Bapak Ibu. Dan yang dampaknya itu mengulangi kesalahan. Dampaknya itu dia akan mengulangi secara berkala, terus-menerus, yaitu kesalahan yang telah dilakukan. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan melakukan, sebenarnya ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan, karena ibu sangat berharap sekali kepadamu kalau kamu itu yang berhasil. Tapi hasil yang kita dapat itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunianya, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri, sehingga kita itu membuat anak tersebut tidak percaya diri lagi atau menurunkan motivasinya. Tadi itu. Sekarang di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Guru. Ya. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrolnya adalah membuat orang bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu siapa yang mengatakannya? Adalah penghukum. Bagian penghukum, Bapak Ibu. Terus ada, ayolah lakukan demi ibu dan bapak atau bapak. Menjadi seorang teman atau posisinya menjadi seorang teman, kita ajak berdiskusi. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira menjadi posisi apa? Tadi ada posisi pembuat orang merasa bersalah, ada penghukum, ada teman, ada pemantau dan manajer, ada 5. Kira-kira apa
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, yaitu pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, kita sebagai apa? Kalau kita mengucapkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini itu adalah manajer itu menawarkan, ya, Bapak Ibu. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Di sini Bapak Ibu, kita itu harus bergerak antara peraturan kelas, pemantau, konsekuensi hadiah. Ini tuh masih banyak kita lakukan, sering kita lakukan, daripada menjadi nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, di sini kita belajar ke segitiga restitusi yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini adalah paradigma yang baru yang kita pelajari untuk kurikulum merdeka. Yang pertama harus kita lakukan apabila ada anak yang melakukan kesalahan, yaitu menstabilkan identitasnya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu yang perlu kita lakukan hanya menstimulus anaknya dengan mengucapkan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu itu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu kita bicara kepada murid kita itu menggunakan restitusi untuk program Merdeka Belajar ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah semangat motivator kepada anak untuk menimbulkan intrinsik motivasi dalam dirinya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu yang kita lakukan kepada murid apabila mengalami suatu permasalahan. Nah, sekarang di sini ada validasi kebutuhan. Setelah kita menstabilkan identitas, itu kita menuju ke validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power atau freedom, love and belonging, fun and survival. Di sini kembali kebutuhan manusia tadi, 5 kebutuhan manusia. Nah, guru sebaiknya kita ketika melakukan restitusi itu mengatakan seperti ini kepada siswanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, itu kita tanyakan kepada anak. Misal kita membuat merasa dia bersalah dengan kata-kata yang baik, itu akan menimbulkan hal yang baik pula atau positif pula. Misal kalau kita mengatakan kamu bisa lebih baik, lebih buruk lagi dari yang apa kamu lakukan sekarang, nah itu akan membuat anak merasa takut dan merasa bersalah. Sebaiknya menggunakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu dan
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang kita gunakan ketika kita merestitusi. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi, dan sekarang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, ketika ada anak datang terlambat, kita tidak menghukumnya, tetapi kita tanyakan kepada teman-teman sekelasnya, keyakinan apa yang sudah kita buat atau kesepakatan apa yang kita buat untuk apabila ada anak yang terlambat. Ada nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tawarkan lagi kepada muridnya, sehingga anak itu tadi bisa mampu mengoreksi dirinya sendiri. Itu adalah suatu perlatihan bahwa di dalam kehidupan itu sejatinya kita harus lebih mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, sehingga kalau kita berbicara seperti itu, anak dibuat mengoreksi dirinya sendiri lagi, terus mencari solusinya dari permasalahannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih matur nuwun sudah mendengarkan materi yang sudah saya paparkan. Kembali lagi saya kembalikan terima kasih atas waktu dan tempat yang Ibu Bapak berikan pada saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Moderator. Ibu Moderator Bung Roda, dipersilakan. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Sinja tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas masing-masing Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pembebasan pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sinja. Sebelum acara kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dalam hal ini akan disampaikan oleh baik Bapak Ibu, untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya sebagai moderator awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.